Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bismillah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Wa musnaqazna wa ala hadihi wa kulli salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, jamaah majelis tarbiyah malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimahullah. Untayan puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, ala kulli ni'mah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap keadaan yang telah memberikan kepada kita, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini, khususnya bisa kembali kita hadir bersama untuk melanjutkan agenda kajian rutin kita, ya. Mudawamah melalui kajian di malam ini tarbiyah. Mudah-mudahan mudawamah ini menghantarkan kita dalam masuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan urusan banyak sedikit tidak akan diremah ke belakangan mudawamahnya, ya. Ahabul amal ilallah atwamuha. Amal-amal yang dicintai Allah adalah yang mudawamah, yang berkelanjutan, yang terus menerus, yang kontinu, ya, istiqamah dilaksanakan walaupun sedikit, mungkin sedikit amalnya, sedikit waktunya, sedikit kajiannya, sedikit pendatangnya, muskawinnya, gak jadi masalah walaupun sedikit, ya, lanjut saja. Bersyukur kalau banyak, makanya alhamdulillah dengan media. Nah, ini sekarang bisa dakwah digital, ya. Bisa dilihat banyak orang di luar sana, di-upload di YouTube. Mudah-mudahan jadi tambahan-tambahan, ya, jariah ilmu dan jadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kalau ada keliruannya mah diabaikan saja. Namanya juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Walaupun jangan dijadikan dalil terus itu. Masalah doa kan manusia, kalau manusia. Nah,
Jangan disengaja melakukan kesalahan dan kelupaan lalu bersandar pada hadis ini atau pada ungkapan ini, jangan. Dan kata Nabi kan begitu juga. Kullu bani Adam an-nasu kulluhum khata'un. Setiap manusia, setiap bani Adam pasti pernah berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang bersalah itu yang melakukan kesalahan itu yang segera kembali kepada Allah, bertobat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta para mu'minin khususnya. Rekan-rekan sekalian, jemaah Majelis Tarbiyah rahimakumullah. Kajian kita malam hari ini masih akan membahas sesi terakhir di bagian kajian tentang jamak qashar. Qashar jamak. Salat qashar dan salat jamak. Ketika jamak nanti ada jamak qashar. Di malam ini bagian akhir beberapa hal yang perlu ditambahkan. Kita kupas bersama berkaitan dengan salat jamak khususnya. Kalau qashar sudah selesai. Ya, qashar hanya yang 4 menjadi 2 udah selesai. Syarat-syaratnya sudah, gitu kan ya. Nah, sebagian syarat-syarat umum mencakup syarat qashar dan syarat jamak juga, atau jamak qashar itu ada syarat umum yang sudah kita bahas bersama di pertemuan sebelumnya. Mulai dari dalam keadaan perjalanan, kemudian perjalanannya bukan untuk maksiat, ya. Secara umum berniat untuk menjamak, mengqashar, kemudian apalagi jarak perjalanannya kurang lebih 80 km dan seterusnya. Itu syarat-syarat secara umum. Nah, sekarang kita akan sedikit kupas berkaitan dengan syarat secara khusus. Nah, ada syarat khusus yang terkait dengan sholat jamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kita ulas sedikit ingatkan. Yang pertama ada yang disebut dengan qashar. Qashar itu meringkas. Meringkas apanya? Meringkas rokaatnya. Dan yang bisa diqashar hanya yang memiliki rokaat 4 rokaat. Hanya yang 4 rokaat. Diringkas menjadi 2. Jadi katakan meringkas adalah membagi 2 dari jumlah rokaat yang ada. Dari 4 dibagi 2 menjadi 2. Kenapa 2? Sebab 2 adalah batas minimal sholat fardu subuh. Jadi mengambil batas minimal, dan yang bisa dibagi hasilnya 2 hanya yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Itu qashar. Yang 4 jadi 2. Udah selesai. Pada waktunya masing-masing. Zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar, isya pada waktu isya. Yang asalnya 4 rakaat diqashar, diringkas rakaatnya menjadi 2 rakaat. Bukan usolli fardhu dhuhri 4 rakaat, tapi usolli fardhu dhuhri raka'ataini qashran. Nah, disebutkan ya, kenapa di rakaat? Oh, qashran diqashar. Asar demikian. Kemudian isya pun demikian. Itu sesuai dengan syarat-syarat yang sudah kita bahas. Karena hal-hal yang mendesak, kalau dilaksanakan 4 rakaat tidak akan keburu begitu ya, maka diqashar menjadi 2 rakaat. Ada sholat jamak. Apa jamak? Menggabungkan. Apa yang digabungkan? Waktu. Sholatnya mah terpisah, duhur, asar. Waktunya digabungkan. Harusnya duhur di waktu duhur, asar di waktu asar. Sekarang digabungkan. Yang waktu asar pindahkan ke waktu duhur. Yang waktu duhur pindahkan ke waktu asar. Maghrib dipindahkan ke waktu isya. Isya dipindahkan ke waktu maghrib. Nah, jadi waktunya disatukan. Itu namanya jamak. Nah, dari jamak ini muncul 2 bagian. Ada yang disebut dengan jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau bersamaan dengan menjamak mengqasharnya, meringkas rakaatnya, maka ada jamak qashar takdim, ada jamak qashar takhir. Ya. Apa yang dimaksud dengan jamak takdim? Oh, menggabungkan 2 waktu sholat
digabungkan pada waktu yang pertama. Mana waktu yang pertama? Duhur dengan asar? Duhur. Mana waktu yang pertama? Maghrib dengan isya? Maghrib. Nah, ketika digabungkannya pada waktu duhur, pada waktu maghrib disebut dengan jamak takdim. Kalau ditambah qasar, jamak qasar takdim. Kebalikannya, digabungkannya di waktu yang kedua. Menggabungkan dua waktu sholat pada waktu yang kedua. Mana waktu yang kedua? Asar dan isya. Kalau maghrib dengan asar digabungkannya pada waktu asar, duhur dan asar digabungkan pada waktu asar, jamak takhir. Maghrib dengan isya digabungkan pada waktu isya, jamak takhir. Sekaligus dikosor, jamak qasar takhir. Kan begitu. Waktu yang kedua. Itu jamak takdim atau jamak qasar takdim, jamak takhir, jamak qasar takhir. Tergantung kita di mana melakukan sholatnya, di mana kita menggabungkannya. Sebenarnya sudah disampaikan salah satu cara, ya, kiat yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu. Kalau kita berangkatnya sebelum waktu yang pertama, sebelum duhur, sebelum maghrib, berangkat lalu niat jamak, maka jamaknya nanti jamak takhir, gabungkan ke waktu yang kedua. Sebelum duhur nanti sholatnya di asar, di waktu asar. Sebelum maghrib nanti maghrib gabungkan ke isya. Kalau berangkatnya setelah masuk waktu yang pertama, maka yang belakang waktu yang kedua ditarik, digabungkan ke waktu yang pertama. Maka lebih utama melaksanakan sholat jamak takdim. Kalau sebelum waktu yang pertama, utama jamak takhir. Kalau sudah masuk waktu yang pertama, utama melaksanakan jamak takhir. Itu tentang mengingat kembali qasar, jamak takdim, jamak takhir, jamak qasar takdim, jamak qasar takhir. Nah, sekarang kita akan sama-sama cek mengulas syarat khusus. Syarat khusus jamak takdim. Yang pertama adalah takdimul ula. Yang kedua an-niyah. Yang ketiga al-muwalah. Ya sama kasih alif lam gitu ya. Nih, nah nanti bagaimana dengan jamak takhir? Di bawah nanti ada jamak takhir. Apakah sama dengan jamak takdim ataukah ada perbedaan? Secara khusus selain syarat yang umum yang disebutkan sebelumnya, ada menurut para ulama syarat-syarat khusus di jamak takdim. Jadi kalau kita melaksanakan sholatnya jamak takdim dan di dalamnya kalau sekalian meringkas namanya jamak qasar takdim, berarti sholat duhur dengan asar kita melaksanakannya di waktu duhur. Baik itu tetap rokaatnya 4 rokaat, menjamak saja, atau diringkas menjadi 2 rokaat hanya di qasar, jamak qasar. Maghrib dengan isya di waktu maghrib, maghribnya tetap 3 rokaat, isyanya bisa tetap rokaat kalau jamak saja, dan bisa menjadi 2 rokaat kalau jamak qasar. Maghribnya tetap 3 rakaat tidak berubah. Yang berubah yang 4 rakaat saja yang ada qasar menjadi 2. Syarat yang pertama adalah takdimul ula. Harus mendahulukan waktu yang pertama. Duhur dengan asar berarti duhur. Maghrib dengan isya berarti maghrib. Itu adalah waktu yang pertama, yang lebih awal. Harus didahulukan. Wajib didahulukan. Maka ketika tidak mendahulukannya menjadi tidak sah.
Contoh, zuhur digabung dengan asar pada waktu zuhur. Yang pertama dilaksanakannya sholat asar dulu, kemudian baru sholat zuhur. Padahal niatnya jamaah takdim, tidak sah. Sholat zuhur dengan asar digabung di waktu zuhur, tapi yang dilaksanakan pertamanya sholat asar, tidak sholat zuhur. Yang punya waktu sholat zuhur, maka dikatakan sah kalau yang didahulukan adalah sholat zuhur. Kalau tiba-tiba sholat asar dulu baru sholat zuhur, tidak sah. Dan wajib mengulang sholat asar. Wajib mengulang sholat asar 4 rakaat jamaah saja misalkan. Sholibau asri Allah. Majmu'an, ya, majmu'an itu terus. Beres sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri lagi. Sholat apa? Sholat zuhur. Padahal di waktu zuhur jamaah takdim niatnya asar dulu baru sholat zuhur. Tidak sah. Kalau sampai di situ baru sebagian ulama sah jamaahnya ketika beres sholat zuhur, yang asar tadi diulang mu'adzan. Diulang karena yang tadi tidak sah, asar di depan, zuhur sudah dilaksanakan, zuhur tidak usah diulang. Asar yang diulang di belakang zuhur. Misalnya fardhu asri al-barakah di majmu'an ila zuhri baru sah. Jadi kalau asar dulu baru zuhur tidak sah. Harus zuhur dulu baru asar. Kalau kelupaan malah asar dulu baru kemudian zuhur, sebagai ulama ulang asarnya di belakang dulu zuhur, maka sah. Begitu. Ini untuk jamaah takdim. Nah, sekaligus saja kita masukkan ke jamaah takhir. Bagaimana dengan jamaah takhir dalam urusan yang pertama? Apakah sama kalau sholat jamaah takhir bahwa harus mendahulukan yang pertama baru melakukan sholat yang kedua? Yang pertama apa? Zuhur. Gitu ya, sholat yang pertama ingat zuhur. Sholat yang kedua asar. Sholat yang pertama maghrib. Sholat yang kedua isya. Nah, apakah sama? Kalau jamaah takdim wajib maghrib dulu kemudian isya, zuhur dulu kemudian asar. Nah, untuk jamaah takhir menurut para ulama fikih di antaranya tidak ada kewajiban untuk mendahulukan yang pertama. Artinya boleh memilih apakah sholat zuhur dulu kemudian asar, atau yang punya waktu asar dulu kemudian zuhur. Itu kalau jamaah takhir dilaksanakan di waktu asar. Nah, kita boleh mulainya dengan sholat zuhur dulu, boleh mulainya dengan sholat asar dulu, setelah asar baru sholat zuhur, boleh. Ini perbedaannya di sini. Jadi kalau tadi jamaah takdim harus yang pertama, kalau diawali dengan yang kedua tidak sah. Jadi kalau jamaah takhir mau diawali dengan zuhur dulu, diawali dengan asar dulu, zuhur di belakang asar, tetap sah. Salat jamaahnya tetap sah. Atau bisa sambil kosor, salat jamaah kosor tetap sah. Itu perbedaan. Nah, ya itu jamaah takhir. Perbedaan dengan jamaah takdim salat khusus. Jadi, nah kan nanti misalkan mereka mengatakan, wah ini jamaah takhir nih, sampai tempat tujuan waktu asar atau waktu isya, maka nanti boleh memilih, saya mau sholat yang punya waktunya dulu, gitu ya, yang apa? Asar. Oh, yang punya waktu apa? Isya, asar isya dulu. Saya mau pada imam pada Allah mendahulukan sesuai dengan urutan sholatnya, sholat yang pertama dulu, kemudian sholat yang kedua. Saya mau dulu, walaupun di waktu asar, sholat dulu, kemudian sholat isya. Sholat maghrib, kemudian sholat isya, walaupun di waktu isya, silakan. Itu boleh memilih. Hukumnya tidak wajib seperti wajibnya mendahulukan zuhur kalau melaksanakan jamaah takdim, mendahulukan maghrib kalau melaksanakan jamaah takdim. Itu perbedaan di syarat amal sah. Nih, syarat
nomor kedua, yang kedua ada an-niyat. Berniat. Berniat. Niat ini harus ada pada sholat yang pertama untuk jamaah takdim. Si niat ini harus ada pada sholat yang pertama. Dan kapan niat itu? Fi awwali juz'in, di bagian yang pertama. Apa bagian pertama dari sholat? Takbiratul ihram. Niat itu ada pada takbiratul ihram. Di mana tempatnya niat? Fil qalbi, di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Bagaimana kalau dengan melafalkannya sebelum melaksanakan sholat? Sebagian ulama mengatakan mubah, sebagian mengatakan wa talaffuzu biha sunnah, boleh-boleh saja. Sebagian mengatakan sunnah bahkan. Ya, bagian persiapan sunnah melafalkan usul foto. Gitu. Tapi yang paling utama adalah berniat. Dan setidak-tidaknya niat ini kalau tidak di awal bagian yang pertama, ada selama pelaksanaan rokaat yang pertama. Sebagian pendapat, di niat ini boleh berada, dimunculkan selama pada rokaat yang pertama. Melaksanakan rokaat yang pertama, ditakbiratul tidak niat, ya pasti tengah-tengah hati. Nah, boleh dalam hati itu meniatkan, ya, meniatkan walaupun tidak pada bersamaan takbiratul ihram. Jadi selama rokaat yang pertama. Kalau tiba-tiba ingatnya di rokaat yang kedua, maka menurut sebagian ulama sudah tidak sah lagi berniat. Jadi batasannya rokaat yang pertama ini untuk niat. Yang paling utama tentu di mana? Fi awal juz'in, saat kita takbiratul ihram. Ini di sini perselisihan pendapat ya dari para ulama. Kita akan kupas insyaallah di sambil ngobrol-ngobrol ya, sesi yang kedua. Kalau ada yang perlu dikupas. Ini niat penting, niat itu. Setiap amal akan bersandar kepada niat. Innamal likulli imrin Allah. Dan pada usia awal jelas innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu pasti akan bergantung kepada niat. Niat mau dilapalkan silakan, dilapalkan silakan. Kalau dilapalkan yang begini, misalnya contoh ya, sekarang jamaah takdim. Jamaah takdim zuhur dengan asar misalnya. Berarti sholat zuhur dulu. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaat majmu'an ilaihil asru mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu satu hurnya. Beres sholat zuhur, salam, berdiri sholat asar. Usolli fardhu asri arba'a rakaat majmu'an ila zuhri. Ila, kalau tadi mah ilaihi ya. Ila zuhri, dijamak ke zuhur. Ya. Mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala. Sekarang jamaknya sekalian jamak kosor, ditambahkan kosor. Jadi arba'annya dengan rok'ataini, usolli fardhu rok'ataini qasron majmu'an ilaihil asr mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kalau makmum makmuman lillahi ta'ala, kalau imam imaman lillahi ta'ala. Asalnya usolli fardhu asri rok'ataini qasron majmu'an ilal zuhri. Sekarang dibalik, zaman takhir. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin. Kalau jamak saja.
Rok'ataini kalau jamak qasr. Tambahkan kalau jamak saja langsung arba' raka'atin majmu'an. Kalau 2 rakaat rok'ataini qasran majmu'an. Ada tambahan itu qasran majmu'an ilaihi dzuhur. Nah, dzuhur yang ditarik ke asar. Ke belakangnya sama. Dzuhurnya usolli fardhu dzuhri arba' raka'atin majmu'an ilal asr. Usolli fardhu dzuhri raka'ataini qasran majmu'an ilal asr. Sekarang misalnya maghrib nih. Yang mau coba Melapalkan maghrib. Tadi kan dulu sudah ya. Sekarang maghrib dengan isya jamak takdim. Jamak takdim kita lafalkan. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin majmu'an ilaihil isya'u. Mustaqbilal qiblati adaan lillahi. Isanya usolli fardhal isya arba'a raka'atin majmu'an ilal maghribi. Mustaqbilal qiblati adaan lillahi. Sekarang kembali jamak takhir isya. Kita ambilnya sekarang isya dulu ya. Usolli fardhal isya arba'a raka'atin majmu'an ilaihil maghrib. Mustaqbil qiblati ada kita. Maghribnya usolli fardhal maghrib salasa raka'atin majmu'an ilal isya'i. Mustaqbil qiblati adaan kita. Nah, ketika di qasr yang pakai qasron hanya isya saja, maghrib tetap aja. Maghrib tetap salasa raka'atin baru yang isya. Usolli fardhal isya'i raka'ataini qasran majmu'an. Gitu. Yang isya saja yang menjadi raka'ataini qasran majmu'an. Kalau niatnya jamak qasr. Usolli fardhal dhuhri raka'ataini qasran majmu'an. Usolli fardhal asri raka'ataini qasran majmu'an. Usolli fardhal isya'i raka'ataini qasran majmu'an. Jadi hanya 3 waktu itu yang menggunakan kata qasran majmu'an. Kalau niatnya jamak qasr. Maghrib tetap salasa raka'at. Tidak berubah, ya. Tidak hiji setengah. Saya pasal dari hiji setengah. Tetap maghrib 3. Nah, ini niat dilapalkan silakan, tapi niat itu adalah rukun, wajib keberadaannya. Yang ketiga ada yang disebut dengan al-muwalah. Muwalah itu muwalah berkesinambungan alias nyambung dari sholat yang pertama dilakukan ke sholat yang kedua. Duhur ke asar kalau jamak takdim, asar ke duhur jamak takdim, jamak takhir, maghrib isya jamak takdim, setelah maghrib ke isya atau setelah isya ke maghrib. Mualah nyambung, artinya tidak ada jeda yang panjang, tidak ada jeda yang lama. Itu namanya mualah. Bagaimana kalau ada hajat, ada tidak batasan jeda itu seberapa lama? Ada menurut para ulama batasan selama-lamanya jeda itu antara satu sholat dengan sholat yang kedua sekira-kira melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu aja kira-kira ya, 2 rakaat sholat berapa menit gitu ya. Ya itu aja 5 menit ya. Ada 5 menit ya. Kalau lebih lah 5 menit kira-kira. Sholat 2 rakaat normal, tidak buru-buru, tidak dilambat-lambatin, normal ya, adalah 5 menitan kira-kira. Tuh. Dan bacaan yang sedang tartil, baca Quran yang sedang tartil, surat-surat yang sedang kita asyams misalkan sabis kira-kira gitu ya, seperti yang dicontohkan Nabi gitu. Ad-duha, iqra, ayalah 5 menit. Berarti kira-kira boleh dengan jeda 5 menit antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Ini khusus untuk jamak takdim.
Jadi dari duhur ke asar, dari maghrib ke isya untuk jamaah takdim tidak boleh ada jeda kecuali hanya sekitar 2 rakaat salat atau 5 menit. Misalnya pas sholat yang pertama batal, nah, boleh tuh sekedar untuk berwudu, cukup 5 menit untuk berwudu, sekedar untuk berwudu, beres berwudu masuk lagi untuk melaksanakan sholat yang kedua. Tidak saya duduk ngobrol makan, ikut makan dulu, udah setengah jam baru masuk karena jamak kelamaan ya, kelamaan setengah jam sampai 1 jam ngobrol, makan dulu, baru wudu, baru sholat. Nah, tidak boleh untuk jamaah takdim. Nah, perbedaannya dengan jamaah takhir. Untuk jamaah takhir sebagai ulama khusus muslim di antaranya dengan takdir itu, ini untuk jamaah takhir tidak ada syarat mualah, ya, tidak ada syarat mualah. Artinya dari sholat yang pertama, sholat asar misalkan, jika yang dilaksanakan lebih dahulunya sholat asar, maka boleh ada jeda panjang untuk melaksanakan sholat yang kedua. Ya, sebab apa? Sebab memang itu sudah bukan waktunya lagi, itu kan begitu. Tapi kalau di duhur kemudian jeda asarnya malah sampai ke asar, nah apa di jamak mus tadi sholat asar gitu ya. Kalau dilamain gitu. Jadi untuk jamaah takhir tidak apa-apa ya, ada jeda yang panjang. Tapi untuk jamaah takhir dikira-kira para ulama sekira 2 rakaat boleh. Duh capek, anu besar lah, sekira-kira 2 rakaat boleh dilanjutkan, atau ke ayun dulu, atau minum dulu dan lain sebagainya. Nah, sekira-kira 2 rakaat yang dibilang silakan, itu boleh menjeda antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Nah, bagian akhir yang mudah-mudahan menjadi renungan, tambahan puasa, sedangkan mengingatkan satu amalan yang dikenal dengan sebutan rukhsah. Rukhsah, dispensasi. Bahasa Indonesia ya, dispensasi, satu keringanan yang Allah berikan kepada kita. Mau diambil silakan ambil. Kan begitu dalam sebuah hadis dari Rasulullah ketika berkaitan dengan masalah hiya rukhsatun minallah. Dalam masalah rukhsah, walaupun hadis itu tentang masalah puasa, tapi sama saya salah umum. Hiya rukhsatun minallah. Itu rukhsah itu adalah datang dari Allah, satu keringanan, kemudahan, satu jalan keluar yang Allah berikan. Mau diambil silakan ambil, mau tidak diambil tidak berdosa. Begitu jawaban Rasul kepada salah sahabat Muhammad Hamzah diantaranya. Mau diambil lakukan, tidak ada dosa, tidak ada dosa. Jadi kalau kita salat duhur aja biasa aja salatnya, tidak ada dosa. Jadi boleh-boleh saja. Kembali ke waktunya masing-masing. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat bagi seorang mukmin adalah pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kembali ke situ silakan saja. Tapi kalau mau diambil, karena ini hadiah, kita mengambilnya senang dengan pemberian hadiah, mudah-mudahan yang berikan hadiah merasa senang itu saja. Gitu ya. Kalau dalam waktu yang memang kita pantas melakukannya, perjalanan jauh, kita mengambil hadiah ini, dosa ini, mudah-mudahan Allah senang. Ketika kita merasa senang dengan hadiah, Allah merasa senang kan itu. Walaupun tadi tidak dosa kan kalau kita tidak melakukan, tidak melaksanakan, tidak mengambilnya. Inilah dosa, ya, satu keringanan, bukan kewajiban. Maka bahasa dalam Al-Qur'an fala junaha alaikum, tidak mengapa, begitu, boleh. Jadi secara umum adalah hukumnya mubah. Jadi salat qashar, salat jamak takdim, jamak takhir, jamak qashar takdim, jamak qashar takhir, hukumnya mubah. Mubah itu apa? Boleh. Ya, tidak sampai pada tingkatan wajib. Wajib harus dilaksanakan, tidak. Mubah, boleh, mau dikerjakan silakan, ini hadiah. Mau tidak dikerjakan tidak berdosa. Yang mengerjakan, tidak mengerjakan tidak berdosa.
silakan saja pilih. Nah, gitu ya, tinggal kita pilih. Yang memungkinkan kita, bukan yang memungkinkan kita sholatnya sesuai dengan waktunya, lakukan. Nah, memungkinkannya ini sholatnya harusnya di jamaah, bahkan di jamaah pasar, lakukan. Saya sendiri biasanya melakukannya. Kapan lagi jalan-jalan, perjalanan jauh, udah diambil hadiah ini. Kali-kali kita ambil hadiah yang Allah anugerahkan, ya Allah berikan, ya Allah siapkan buat kita dalam perjalanan. Nah, demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan nanti mudah-mudahan memberikan manfaat juga bagi siapapun yang melihat tayangan ini, ya, di manapun berada, menjadi satu amalan, satu wawasan yang bisa menjadi satu gambaran bagaimana melaksanakan sholat qashar, sholat jamaah, begitu jamaah takdim, jamaah qashar takdim, jamaah qashar takdim. Hal-hal lain yang perlu dibincangkan dari bagian-bagian itu khususnya atau yang lainnya, insyaallah nanti kita akan bincangkan di sesi yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadani wa iyyakum, kita hindu bersama dengan doa ibadah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.